Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Ardila, NIM F1E118026, ingin mempresentasikan tugas Enterprise Resource Planning. Perusahaan yang saya pilih di sini yaitu PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indoput Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indoput telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya, ERP Implementation in PT Indoput. PT Indoput adalah perusahaan pemroduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria ini menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping mie instan, PT Indoput juga mengembangkan variasi produk ke ranah snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi maupun soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indoput dan peningkatan pasar ke depannya menyebabkan Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh kecil, tiap divisi harus menyesuaikan production plans mereka sehingga ketersediaan segala jenis bumbu untuk kebutuhan segala varian mie instan dapat terpenuhi. Sedangkan pada waktu yang sama, kondisi inventory di gudang harus tetap dijaga seminimal mungkin. Untuk itu sangat diperlukan aplikasi ERP untuk mengatur kondisi tersebut secara terintegrasi. Sehingga ditunjuklah SAP Service sebagai implementer ERP. Selanjutnya, pertimbangan penggunaan ERP di PT Indoput. Yang pertama yaitu fitur. Di sini aplikasi ERP dirancang agar dapat memberikan solusi terhadap perusahaan atau industri jenis apapun. Kedua, teknologi. Pemilihan aplikasi ERP harus dilihat dari teknologi yang digunakan di baliknya. Selanjutnya, sumber daya manusia. Secanggih apapun aplikasi ERP yang digunakan, tetap saja belum sempurna yang diharapkan manusia. Karena suatu aplikasi tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak didukung oleh local support yang kuat. Yang keempat, ada infrastruktur. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat membedakan infrastruktur yang sekedarnya dengan yang bisa diandalkan. Manfaat dari ERP sendiri, pertama, kualitas dan efisiensi. Yang kedua, penurunan biaya. Yang ketiga, sebagai pendukung keputusan. Yang keempat, sarana dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya, implementasi ERP. ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh kecil, tiap divisi harus menyesuaikan produk plans mereka sehingga ketersediaan segala jenis bumbu untuk segala varian mie instan terpenuhi. Sedangkan pada waktu yang sama, kondisi inventory di gudang harus tetap dijaga seminimal mungkin. Untuk itu, sangat diperlukanlah aplikasi ERP ini untuk mengatur kondisi tersebut secara terintegrasi hingga ditunjuklah SAP Service sebagai implementer dari ERP. Apa itu SAP? SAP merupakan salah satu software ERP terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan di Asia, terutama di Indonesia. Selanjutnya, implementasi SAP R3 dalam PT Indoput. Yang pertama ada finansial. Finansial ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada financial accounting atau FI, menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua ada controlling, yakni mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran. Selanjutnya ada investment management, yakni menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed assets
dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada treasury, yakni mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Selanjutnya ada enterprise controlling, yakni memberikan akses bagi enterprise controller kepada information warehouse mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan. Selanjutnya ada bagian logistik. Logistik ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi yang terdiri dari logistik execution, yakni pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi. Selanjutnya ada sales and distribution, yakni membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas. Selanjutnya material management, membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. Plant maintenance, yakni mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif. Selanjutnya ada production planning and inventory control, yaitu merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Selanjutnya quality management, ini menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Project system, yaitu mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element or unit costing. Selanjutnya ada customer service. Yang ketiga ada human resource, pembangunan sumber daya manusia yang efisien melalui manajemen karir, yakni meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan travel management. Manfaat dari pengimplementasian bagi PT Indofood. Beberapa perubahan merupakan manfaat yang signifikan di luar features dan fungsi sebagai berikut. Pertama, meningkat drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen, pengarsipan, dan distribusi data terpadu. Kesimpulan dari PT Indofood yang menerapkan ERP dalam perusahaannya, yaitu dalam implementasi di berbagai perusahaan Indonesia, ERP disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam satu sisi ada perusahaan yang mengutamakan fitur, di sisi lain teknologi tinggi menjadi pilihan utama. ERP sangat bermanfaat dalam aktivitas perusahaan termasuk Indofood. Implementasi SAP dalam PT Indofood menunjang bagian finansial, logistik, dan human resource. Pertama, finansial. Kemungkinan manipulasi data kecil membuat user lebih hati-hati karena data yang dimasukkan ke ERP SAP hanya bisa sekali. Selanjutnya, angka korupsi bisa ditekan. Lihat dari logistik. Yang pertama, karena input data hanya sekali, maka barang yang sudah diinput ke dalam sistem tidak bisa dirubah. Selanjutnya, mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif. Mengatur data perawatan dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan.